Shalom, selamat hari Sabat buat kita semua. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, senang boleh kita dipertemukan kembali walaupun dari jarak jauh untuk mendalami akan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan rangkuman sekolah Sabat yang akan saya bawakan saat ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa sejenak. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, hati kami betapa bersyukur dan berterima kasih dan bersuka cita oleh karena kebaikan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, mengulangi kembali apa yang kami sudah pelajari sepanjang minggu ini. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, hati kami semua menjadi tanah yang baik untuk ditaburi oleh firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur oleh karena pelajaran yang baru saja kita lalui satu minggu merupakan satu pelajaran yang sangat berharga. Oleh karena kita ini membutuhkan satu kuasa. Manusia itu lemah. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, satu-satunya yang dirusak adalah jasmani itu sendiri, menjadi lemah fisiknya, lemah kita punya daya tangkap, lemah kecerdasan kita, semua menjadi lemah. Itulah sebabnya kita membutuhkan satu kuasa. Kuasa yang di luar kemampuan kita. Tetapi kita boleh melakukannya untuk mendapatkan kuasa itu, yaitu kuasa doa. Dan kuasa doa yang kita pelajari saat ini bukan hanya untuk diri kita, tapi bagaimana kita digunakan oleh Tuhan menjadi berkat bagi orang lain, sehingga kuasa itu bukan hanya kita yang merasakan, orang lain juga dapat merasakannya. Pelajaran yang sangat indah sekali. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat hafalan kita sepanjang satu minggu ini ditulis di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara-saudaraku yang kasih, di dunia kita yang dilanda oleh kesusahan ini, yang dilanda oleh penyakit, dilanda oleh kematian, kita membutuhkan kuasa doa. Dan ini fokus bagaimana kita meminta kepada sumber kuasa itu sendiri. Kita hanya meminta dengan percaya, tetapi pemberinya adalah Allah yang luar biasa, yang segala-galanya di dunia ini maupun di sorga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bagaimana kuasa doa itu dialami secara pribadi, dialami secara keluarga, secara kelompok, apakah itu di dalam komunitas gereja, apakah itu dalam komunitas satu kota, apakah itu komunitas satu bangsa. Alkitab mencatat beberapa contoh dalam hal ini. Saudara-saudara, perlu kita dalami bahwa sejak mula telah terjadi sebuah konflik yang besar. Konflik dimulai dari dalam sorga. Bila mana Lucifer yang sombong itu ingin menyaingi yang maha kuasa, ingin menyetarakan dirinya dengan penciptanya, dan dibakar oleh
kesombongan itu muncul kecemburuan. Kecemburuan itu membuahkan pemberontakan. Dan pemberontakan itulah yang mengharuskan dia dibuang dari sorga bersama-sama dengan malaikat-malaikat lainnya. Dan akhirnya dunia di mana kita ada menjadi sasaran daripada amarahnya, amukan daripada keganasannya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bila mana kita baca di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 ini penting sekali agar kita boleh memahami bagaimana pentingnya menjaga diri, menjaga iman, supaya kita tidak dikalahkan oleh kuasa kegelapan itu. Firman Tuhan berkata, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah yang menjadi pertentangan sepanjang zaman di atas dunia ini. Dan kita perlu waspada atas hal ini. Alkitab mengangkat tabir antara dunia yang terlihat dengan dunia yang tidak terlihat. Pergumulan antara yang baik dan yang jahat, antara kekuatan dan kebenaran, antara Kristus dan iblis. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sini ada satu kalimat yang saya ingin ulangi, bahwa Allah tidak melakukan pemaksaan terhadap hati nurani manusia. Kebebasan memilih adalah satu-satunya hak yang sangat tinggi yang diberikan kepada manusia. Jadi pada waktu kita mau memilih menjadi sahabat Allah atau menjadi musuh Allah, itu terletak di dalam keputusan kita sendiri. Saudara-saudaraku yang kasih, kita mau belajar kepada Yesus. Yesus mengajak kita sekarang ini harus menjadi pendoa. Pendoa syafaat yang sangat berkuasa. Kehidupan Yesus adalah salah satu persekutuan ilahi yang konstan dengan Bapanya. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Lukas pasal 22. Lukas pasal 22 ayat 31 sampai ayat yang ke-34. Apa yang disampaikan oleh firman Tuhan di sini? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita melihat dalam Lukas pasal 22 ayat 31 sampai 34. Ini adalah salah satu contoh. Firman Tuhan katakan, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah hati saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan Yesus di sini? Yesus berdoa
bukan untuk dirinya saja, tapi dia berdoa untuk murid-muridnya, khususnya kepada Petrus. Petrus orang yang suka belak-belakan, yang suka mendahulukan apa yang sebenarnya memang mungkin itu di hatinya, tetapi pada waktu terjadi peristiwa, dia bisa berubah dalam kenyataan. Dan apa yang Yesus katakan? Engkau, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau menyangkal aku. Yesus tahu murid-muridnya tergoncang. Dan apa yang dia lakukan, inilah yang baik menjadi teladan bagi kita, saudara. Dia berdoa untuk mereka. Bila mana kita bisa melakukan ini, betapa terberkati orang yang ada di sekitar kita. Pada saat mereka mengalami goncangan, mengalami kebimbangan, mengalami kesusahan, penyakit, bahkan mungkin dirundung oleh kemalangan. Saudaraku yang kasih, kita dibutuhkan ada di sana untuk berdoa, mendoakan mereka. Dan itu besar kuasanya. Bisa menghibur hati mereka. Dan mereka bisa menatap kepada Tuhan yang tadinya mungkin lupa oleh karena ditutupi oleh beban yang begitu berat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pemenang jiwa yang efektif adalah pria dan wanita yang suka berdoa. Yesus berdoa untuk Petrus dengan menyebut nama. Ini juga perlu, ya. Mungkin kalau kita berdoa menyebut nama orang itu akan lebih menyentuh hatinya. Dia merasa bahwa dia turut di dalam doa itu. Saudara, sedapat mungkin kita boleh mengenal nama orang-orang yang kita doakan lebih dahulu, sehingga pada waktu kita berdoa, mereka merasa mereka terberkati. Saudaraku di dalam Tuhan, pelajaran kita ini berbicara juga tentang doa pengantaraan. Bila mana kita membaca Efesus pasal yang pertama, ayat yang kedua, ya, ke-15 sampai ayat yang ke-21. Efesus. Mari kita melihat, membuka Alkitab kita bila mana ada. Efesus pasal yang pertama, ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Tuhan Allah kita, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebatnya kuasa yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang percaya kepadanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, dan kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan di dunia yang akan datang. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, doa Paulus untuk orang percaya di Efesus itu adalah sungguh luar biasa. Mengapa? Karena dia berdoa untuk mereka supaya mendapatkan kebijaksanaan, mendapatkan ketajaman rohani, agar mereka diterangi dalam kebenaran ilahi, dan mereka juga
diberikan sebuah pengharapan khususnya tentang hidup yang kekal. Saudara-saudara, ini penting di dalam isi doa kita. Saya mau katakan begini, kita jangan berdoa hanya untuk kepentingan diri sendiri. Seringkali kita egois dalam hidup kita, karena kita hanya mendoakan yang kita butuhkan. Saudara-saudara, coba alami bagaimana indahnya berdoa untuk kepentingan orang lain. Coba alami berdoa untuk sahabatmu, untuk yang kamu rasa mungkin membenci engkau, untuk mereka yang saudara rasa adalah menjadi musuh. Kalau kita dengan sungguh-sungguh dari hati yang tulus mendoakan mereka, engkau akan melihat sebuah perubahan yang luar biasa. Dan itu sukacita yang melebihi apapun di atas dunia ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya punya pengalaman banyak sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, berbicara tentang hasil-hasil doa. Itu makanya saya berani mengatakannya. Kadang-kadang Tuhan memberikan kepada kita di saat kita berdoa itu kata-kata yang tadinya kita tidak terpikir sebelumnya. Dan ada janji, saudaraku. Roh Kudus di dalam Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan katakan, "Namun benar yang kukatakan ini padamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Ayat 8. "Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman." Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini pelajaran yang sangat penting. Kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita sangat menolong kita untuk dapat berdoa, karena yang bisa mengetahui rahasia Allah adalah Roh Kudus sendiri. Dan saya yakin, sebagaimana yang saya alami selama ini, kalau kita berdoa sungguh-sungguh dengan ikhlas, apalagi untuk orang lain, maka Roh Kudus akan menyempurnakan segala doa kita, kata-kata kita. Bukan karena diatur-atur, saudara. Ini bukan sekedar seperti puisi atau prosa, tidak. Atau sajak. Tapi inilah doa yang datang dari lubuk hati yang dalam, dan orang yang kita doakan pun merasakan bahwa itu adalah doanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih sayang. Ya. Kenapa? Karena Allah punya rencana di dalam Alfa dan Omega, jilid yang ke-8, halaman 552. "Pertimbangkan pernyataan ini dengan hati-hati. Adalah bagian Allah dari rencana Allah untuk mengaruniakan kepada kita dalam jawaban doa iman kita yang Ia tidak akan berikan jika kita tidak memintanya." Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, doa itu adalah merupakan kunci yang membuka pintu rahmat Allah. Doa itu adalah merupakan satu, ya, alat yang boleh kita katakan menjadi media untuk menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Dan ada permintaan, ada jawaban. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita melihat bagaimana ketekunan dalam doa itu membawa berkat yang sangat luar biasa. Itu makanya ada statement yang katakan, banyak berdoa, banyak kuasa, sedikit berdoa, sedikit kuasa. Tidak berdoa, enggak ada kuasa. Jadi kalau kita mau menang, ya mari banyak berdoa. Berdoa. Dan saya katakan saudaraku, ini
keluarga saya tetap katakan, kita ini hidup karena anugerah. Apalagi dalam masa-masa terakhir sekarang ini, dengan segala penyakit, bencana, wabah, kecelakaan, silih berganti, begitu cepat. Kalau bukan karena Tuhan yang menolong kita, kita tidak akan luput, saudara. Para medis yang sudah banyak berkorban, mereka mengobati orang, mereka juga menjadi korban. Orang-orang yang kuat, orang-orang yang kita lihat sehat, tapi tiba-tiba kita mendengarkan sudah meninggal dunia. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari. Ya. Ada satu pelajaran di sini dikatakan kekuatan yang tidak terlihat di tempat kerja. Apa maksudnya, saudara? Ya. Di dalam doa syafaat adalah senjata perkasa ya, dan dalam pertempuran antara kebaikan dan kejahatan yang disebut dengan the great controversy atau pertentangan besar. Salah satu wahyu yang paling jelas dari pergumulan ini adalah dalam Daniel pasal 10. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana Yeremia meramalkan bahwa orang Yahudi akan ditawan ke Babel 70 tahun. Dan di akhir kehidupan Daniel, periode kenabian penawanan Yahudi itu segera berakhir. Daniel khawatir. Dia melihat sedikit bukti pemenuhan kata-kata Yeremia. Dan Babel dikalahkan oleh Media Persia, tetapi orang Yahudi masih juga tetap menjadi budak. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh Daniel? Dia berdoa, berpuasa selama 3 pekan. Dan pada akhir 3 pekan, seorang malaikat menunjukkan diri kepadanya. Sekilas kita bisa lihat itu dalam kitab Daniel pasal yang ke-10. Firman Tuhan mencatat seperti ini. Pada hari ke-24 bulan pertama ketika aku di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris, ku angkat mukaku, lalu kulihat tampak seorang berpakaian lenan dan berikat pinggang emas dari Ufaz. Diceritakan, hanya aku Daniel melihat penglihatan itu, tetapi orang yang bersama-sama aku tidak melihatnya. Tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar, sehingga mereka lari bersembunyi. Demikianlah aku tinggal seorang diri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat 11 katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkan firman yang kukatakan kepadamu. Berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Ya. Saudara-saudaraku yang kasih, ya, kita melihat betapa hebatnya penglihatan itu membuat Daniel sendiri ketakutan. Dan saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah yang disampaikan kepadanya. Ketika dikatakan hal itu kepadaku, kutundukkan mukaku ke tanah dan aku terdiam. Tetapi suatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku, lalu ku buka mulutku dan mulai berbicara. Kataku kepada yang berdiri di depanku itu, Tuanku, oleh sebab penglihatan itu, aku ditimpa kesakitan dan tidak ada lagi kekuatan kepadaku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, betapa hebatnya penglihatan Daniel di tepi sungai Tigris ini. Ya. Dan ya, inilah yang datang kepadanya. Lalu katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia. Dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin Yunani akan datang. Namun demikian,
Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satu pun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikael pemimpinmu itu. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kepada Daniel ditunjukkan ini karena dia adalah seorang yang takut akan Tuhan, yang suka berdoa. Jadi kita pun harus belajar saat ini bagaimana kita boleh berdoa demi untuk bangsa, demi untuk gereja, demi untuk orang lain. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, apa pelajaran penting bagi kita pada sepanjang 1 minggu ini? Kita perlu fokus di dalam doa. Di seluruh Alkitab ada penekanan khusus dalam doa. Doa bukanlah kerinduan yang samar akan jiwa, tapi ini adalah menyampaikan kepada Allah, yaitu permintaan-permintaan khusus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita berdoa untuk orang lain, sebenarnya kita menjadi saluran berkat, ya, antara Allah dan manusia. Tulisan inspirasi yang saya bacakan terakhir buat kita. Dikatakan di sini, iblis tidak dapat bertahan menghadapi ya, serangan yang penuh kuasa, ya, dari orang-orang yang berdoa, karena dia takut dan bergetar di hadapan kekuatan dan keagungan, ya, keagungan Allah. Saat mendengar doa yang sungguh-sungguh, segenap bala tentara, ya, iblis itu menjadi gemetar. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita sudah baca ini, kita pelajari ini, tidak ada alasan buat kita untuk tidak berdoa. Karena kita butuh kuasa, kita butuh kemenangan, kita butuh, ya, bantuan. Dengan cara bagaimana itu semua bisa datang? Percaya kepada Tuhan, minta kepadanya, dan berdoa. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, terakhir dalam pelajaran ini, tidak ada doa yang hilang dan tidak ada doa yang dilupakan oleh Allah. Ini harus jelas bagi kita. Doa-doa yang dilayangkan dengan iman tidak akan pernah hilang. Tetapi untuk mengklaim bahwa doa-doa itu akan selalu dijawab dengan cara yang sama untuk hal yang tertentu seperti yang kita harapkan adalah sebuah kepongahan. Apa artinya, saudara? Tidak semua doa itu dijawab dengan cara yang sama. Biarkan Tuhan yang menjawab. Ya, kalau itu yang kita lakukan, maka kita akan merasakan berkat yang luar biasa. Firman Tuhan sekali lagi dalam ayat, kita punya ayat inti, ayat hafalan kita. Apa dikatakan saudaraku yang kasih? Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih betapa baik Engkau ya Tuhan menolong kami saat ini. Kami sudah diingatkan kembali betapa pentingnya doa di dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk setia, ajari kami untuk lebih dekat, ajari kami untuk lebih rajin berkomunikasi dengan Tuhan. Kirimkan kuasa-Mu bagi kami, kirimkan Roh-Mu agar kami dilengkapi, nama-Mu kami tinggikan, kami muliakan. Terimalah doa kami ini Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.